Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, warga, siswa, siswi MTS Negeri 2 Tanah Bumbu. Hari ini ketemu lagi kita di acara pesantren Ramadan. Kali ini berbeda ya, tidak seperti biasanya. Kalau hari-hari sebelumnya kita dipandu oleh Bapak Ali ya. Hari ini saya akan memandu, nama saya Dani. Ya, selama beberapa menit ke depan saya akan memandu untuk kita sama-sama semua mendengarkan kegiatan ceramah agama yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Lina Hafizah SPD. Ya. Materi yang akan disampaikan pun pada hari ini tidak kalah menarik dari 2 hari sebelumnya. Materi yang akan disampaikan adalah tentang keutamaan puasa dan hikmahnya. Jadi materinya akan langsung disampaikan oleh Ibu Lina Hafizah. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan ala sa'iri syuhuri sayyidan wa kammala fihi al-fakhra faja'alahu lil barakati wal khairati mawridan wa anzala fihi al-Qur'an mau'izatan wa shifaa'an lima fis suduri wa hudan wa rahmah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bersama pada bulan Ramadan tahun ini. Banyak sekali yang telah mendahului kita tanpa sempat bertemu dengan bulan yang suci ini. Maka dari itu sepatutnya kita bersyukur, banyak-banyak mengucap syukur karena kita masih diberikan umur yang panjang sehingga masih bisa bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Maka dari itu isilah bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai kita sia-siakan hari yang cuma berjumlah 30 hari ini atau bahkan cuma 29 hari saja. Maka itu tadi, agar kita mendapatkan keberkahannya sepenuhnya bulan Ramadan ini, kita isi dengan kegiatan yang baik. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita harapkan sekali syafaat beliau di hari kiamat kelak. Pada hari ini kita berjumpa lagi di kegiatan pesantren Ramadan. Meskipun kegiatannya dilaksanakan secara online, namun saya harapkan kita semua dapat mengambil manfaatnya, mengambil faedahnya, dan juga kita semua mendapatkan ilmunya. Adapun tema yang akan saya bawakan hari ini yaitu tentang keutamaan puasa dan juga hikmahnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya pada bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di situ kita diperintahkan untuk berpuasa. Jadi pada ayat itu dikatakan bahwasanya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Nah, berarti bukan cuma pada umat kita saja yang diwajibkan berpuasa, tetapi perintah puasa itu sudah ada pada umat terdahulu. Jadi pada umat sebelum kita itu pernah diperintahkan puasa, namun puasa mereka itu berbeda dari kita. Mereka itu kalau sudah berbuka di malam hari kemudian mereka tidur, maka bangunnya itu langsung puasa. Tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum. Hanya boleh makan minum kecuali sudah tiba waktu berbuka esok hari. Nah, bukankah itu sangat memberatkan? Tentu sangat memberatkan. Maka dari itu wahai anak-anak, bersyukurlah kita sekarang ini karena tidak lagi itu diberlakukan. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang dia seharian lelah bekerja, kemudian saat dia pulang ke rumah, ternyata sudah tiba waktu berbuka. Pas dia bertanya pada istrinya, adakah makanan untuk kita berbuka? Istrinya menjawab, tidak ada.
Tapi tunggulah di sini, aku akan mencarikan makanan untuk kita berbuka. Nah, saat istrinya keluar untuk mencari makanan berbuka, si suami tadi karena kelelahan seharian bekerja, dia ketiduran, tidak sengaja dia tidur. Nah, pas tiba istrinya membawa makanan, terkejut melihat suaminya tidur. "Wahai suamiku, celakalah engkau, kenapa engkau tidur?" Nah, dia terkejut juga, akhirnya dia bangun. Keesokan harinya dia bekerja, dia pingsan. Dia pingsan di tempat dia bekerja. Akhirnya berita itu sampailah kepada Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu turunlah ayat. Setelah ayat itu turun, sehingga puasa, tata cara puasa pada umat-umat terdahulu itu sudah tidak diberlakukan lagi. Untungnya sudah tidak berlaku lagi untuk kita, sehingga kita sekarang sudah bisa makan, sudah bisa minum, meskipun kita sudah tidur malam, tapi masih diperbolehkan makan minum hingga tiba terbit fajar. Nah, jadi itulah yang harus kita syukuri, sehingga kita bisa makan minum. Kalau seandainya ayat itu tidak turun, bagaimana caranya kita puasa mengikuti umat terdahulu? Tentu itu sangat memberatkan. Baiklah, kita langsung masuk saja. Apa-apa saja keutamaan puasa? Ada banyak sekali keutamaan puasa, di antaranya yang pertama yaitu pahalanya tidak dibatasi. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 187, tepatnya pada lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus shiyama ilal lail. Makan dan minumlah kamu hingga nampak bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga tiba waktu malam. Nah, alhamdulillah setelah ayat itu turun, maka puasa yang pada umat terdahulu itu sudah dihapus. Jadi saat ayat itu turun, kemudian kita sampai saat ini kita menjalankan ibadah puasa diperbolehkan sahur. Pahalanya tidak dibatasi karena Allah langsung yang memberikan pahala puasa itu. Diibaratkan nih, seseorang bekerja di sebuah perusahaan, nah dikatakan gajinya sekian. Berarti dia sudah dapat memperhitungkan berapa uang yang akan nanti dia dapatkan. Nah, seandainya bosnya itu mengatakan, bekerjalah kamu, nanti aku bayar. Nah, otomatis kan uang yang akan dia dapatkan bisa saja itu tidak terduga, sesuai dengan kualitas kerja dia. Nah, begitu juga dengan puasa kita, pahala tidak dibatasi sesuai dengan kualitas puasa yang kita kerjakan. Yang kedua, yaitu bau mulut orang yang puasa itu akan harum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammis shaimi atyabu indallahi ta'ala min rihil misk." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada bau harumnya minyak misik. Nah, meskipun di pandangan manusia, bau mulut orang yang berpuasa itu tidak sedap, tapi ternyata di sisi Allah itu berbeda. Justru bau mulut orang yang berpuasa itu sangat harum, bahkan lebih harum daripada bau minyak misik. Yang mana bau minyak misik itu sangat harum, terkenal dengan harumnya. Yang ketiga yaitu orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani yafrahuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi." Jadi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha, yaitu apabila ia berbuka itu dia gembira dengan bukanya. Coba kita bayangkan bagaimana saat kita gembiranya berbuka. Yang paling kita nanti-nantikan itu ialah saat puasa, saat-saat kita berbuka, saat azan maghrib berkumandang. Nah, pas saat tiba azan maghrib berkumandang, kita yang paling pertama itu menyegerakan berbuka. Saat kita sudah berbuka, apakah rasa haus dan rasa lelah seharian itu sudah hilang? Tentu hilang, karena kita gembira, kita langsung melupakan rasa haus dan rasa lapar kita selama seharian. Nah, kemudian kegembiraan yang kedua yaitu idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Orang yang berpuasa itu akan berjumpa dengan Tuhannya, ia gembira dengan puasanya. Nah, bagaimana kegembiraan kita saat berjumpa dengan Tuhan kita? Tuhan yang menciptakan kita, tentu kegembiraan itu tidak bisa digambarkan lagi, tidak bisa diungkapkan bagaimana rasa gembiranya kita. Jauh lebih gembira daripada saat kita berbuka puasa. Yang keempat yaitu ibadah yang tidak ada tandingannya. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang tidak ada tandingannya, sebagaimana
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Kemudian Rasul menjawab, qala alaika bis-shaum. Jadi dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling utama? Rasul menjawab, berpuasalah. Nah, berarti puasa itu ibadah yang fa innahu la idla lahu. Ada lagi sambungan hadisnya, fa innahu la idla lahu, sesungguhnya ia tidak ada tandingan baginya. Jadi puasa itu tidak ada tandingan baginya. Kemudian yang kelima yaitu masuk surga. Hadisnya mirip saja dengan nomor 4, namun sedikit berbeda lafaznya, tapi maknanya serupa karena perawinya yaitu berbeda, yaitu diriwayatkan dari Ahmad dan juga An-Nasai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi'amalin yudkhilunil jannah qala alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu thumma ataituhu tsaniyah alaika bisyam. Nah, jadi dari Abi Umamah tadi bahwasanya Abu Umamah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasul, perintahkan kepadaku apa amal yang dapat memasukkanku ke surga?" Rasul menjawab, "Berpuasalah." Kemudian Abu Umamah ini mendatangi lagi kali kedua, maka Rasul menjawab, "Berpuasalah." Nah, jadi puasa itu dapat memasukkan kita ke surga. Yang keenam, puasa adalah perisai sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun." Puasa adalah perisai, maka janganlah kalian berkata keji dan juga jangan mengumpat. Dan jika ada seseorang yang mengajaknya untuk bertengkar ataupun untuk mencela, maka katakanlah bahwasanya aku sedang puasa. Nah, jadi puasa itu adalah perisai daripada perbuatan buruk dan juga perisai dari api neraka. Jadi saat ada orang yang mencaci maki kita, saat ada orang yang mencela kita atau mengajak kita bertengkar, katakanlah kalau kita sedang berpuasa. Jadinya kita nggak jadi ada pertengkaran. Dan juga saat kita puasa itu kita sebisa mungkin menahan agar tidak berkata-kata keji, berkata-kata kotor, karena itu dapat menghilangkan pahala puasa kita. Agar tidak batal pahala puasa kita, maka kita usahakan. Itu tadi manfaatnya puasa, perisai daripada perbuatan keji dan juga perbuatan yang kotor. Yang ketujuh, puasa adalah pengontrol syahwat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya seseorang pemuda yang belum mampu untuk menikah, maka itu dianjurkan untuk berpuasa. Kalau dia sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu dapat memelihara pandangannya dan juga memelihara kemaluan. Nah, tapi bagi orang yang belum mampu menikah atau pemuda yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi jangan pacaran, tapi dianjurkan untuk puasa. Ingat tadi, kalau kita sedang berpuasa, yang namanya puasa itu menahan dari perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik itu sama dengan chattingan dengan lawan jenis yang belum halal. Nah, maka dari itu, agar tidak kotor puasa kita, agar tidak hilang pahala puasa kita, maka sebisa mungkin kita mengontrol syahwat kita, agar tidak berhubungan, agar tidak pacaran, atau apapun yang dapat menghilangkan puasa kita, menghilangkan pahala puasa kita. Itu tadi beberapa keutamaan puasa dan mungkin lebih banyak lagi keutamaan yang lainnya yang kita tidak ketahui. Adapun hikmah puasa sebagaimana tadi yang saya sebutkan pada firman Allah ayat 183 Quran surah Al-Baqarah. Nah, di situ kan disebutkan la'allakum tattaqun. Nah, pada ujung ayatnya disebutkan la'allakum tattaqun, berarti kita sudah mengetahui bahwasanya tujuan puasa atau hikmah puasa yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah mentaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang namanya takwa itu tidak gampang-gampang banget, lumayan susah. Susah juga untuk sebisa mungkin kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang hakikat takwa. Umar bertanya, "Wahai Ubay, apa itu takwa?" Kemudian Ubay menjawab, "Pernahkah Anda berjalan di tempat yang penuh dengan duri?" Umar menjawab, "Iya." "Lalu apa yang Anda lakukan?" kata Ubay. "Aku akan berhati-hati dan bersungguh-sungguh menyelamatkan diriku dari duri itu." Nah, begitulah perumpamaan
bertakwa. Dengan duri saja kita takut, apalagi dengan siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, sebisa mungkin kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai kita terlukai oleh duri. Maksudnya jangan sampai kita terkeluar sedikit pun dari syariat yang diajarkan. Adapun hikmah yang kedua, kalau secara medis kita lihat, saat kita puasa itu alat pencernaan kita istirahat. Nah, dengan pengistirahatan itu maka alat pencernaan kita akan menjadi lebih sehat. Nah, kalau orang yang banyak makan itu biasanya yang akan banyak menimbulkan penyakit. Nah, jadi itu tadi hikmah dari puasa juga, yaitu menyehatkan alat pencernaan. Kemudian hikmah puasa yang ketiga, yaitu kalau dilihat dari segi sosial, perintah puasa itu ditujukan untuk orang kaya, orang miskin, tidak pandang siapapun itu, kaya ataupun miskin, semuanya diperintahkan untuk berpuasa. Jadinya dengan berpuasa orang kaya jadi tahu bagaimana rasa lapar, rasa haus. Hausnya orang miskin, laparnya orang miskin karena tidak makan. Meskipun cuma 14 jam, tapi mereka sudah tahu bagaimana rasanya lapar dan haus. Itu tadi beberapa keutamaan dan juga hikmah puasa. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan keberkahan di dunia dan juga di akhirat. Yakinlah bahwasanya apapun yang Allah perintahkan itu pasti ada hikmahnya, dan apapun yang Allah larang itu juga pasti ada yang buruknya di belakang. Jadi setiap yang perintah Allah itu pasti baik, dan apapun yang Allah larang itu pasti ada keburukan di dalamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu Lina atas materi yang disampaikan, luar biasa tadi ya. Kita sudah mendengarkan banyak sekali keutamaan dan hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan puasa ya. Sedikit sebelum nanti saya akhiri kegiatan kita pada hari ini, saya akan bacakan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lina. Yang pertama terkait dengan keutamaan puasa. Yang pertama, puasa memiliki pahala yang tidak dibatasi. Kedua, orang yang berpuasa itu bau mulutnya akan harum. Seperti harumnya minyak mis, Ibu tadi Bu ya. Nah, iya. Yang ketiga, puasa, anak-anakku sekalian, memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan yang akan kita dapatkan pada saat nanti kita berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan dengan puasa yang kita miliki, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Oke. Keutamaan selanjutnya, ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak ada bandingannya. Artinya ibadah yang sangat-sangatlah utama. Yang kelima, puasa juga mengantarkan kita kepada surganya Allah ya Bu ya. Kemudian yang keenam, puasa sebagai perisai atau pelindung kita dari aktivitas atau kegiatan yang buruk dan menjauhkan kita dari api neraka. Dan yang terakhir, keutamaannya adalah mengontrol syahwat. Ya, artinya dengan berpuasa kita dapat menjaga pandangan kita, menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya untuk anak-anak sekalian, jangan ada yang pacaran ya Bu ya. Kalau belum sanggup maka berpuasalah. Kemudian selain keutamaan puasa, tadi Ibu Lina juga sudah menyampaikan bahwa ada hikmah juga di balik puasa yang kita jalani saat ini. Yang pertama, puasa yang pastinya menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, orang yang mampu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian puasa juga ternyata membuat badan atau tubuh kita menjadi sehat, dan puasa ini juga sangatlah menyehatkan. Dan yang ketiga, puasa ini memupuk empati sosial kita, ya, memberikan kita rasa saling tengah rasa, maupun saat kita kaya atau miskin, semuanya mendapatkan rasa yang sama bahwa ketika berpuasa kita harus sama-sama saling berbagi. Jadi itu tadi kesimpulan yang saya sampaikan atas materi yang disampaikan oleh Ibu Lina. Anak-anakku sekalian, materinya harap disimak baik-baik, dicatat, kemudian yang paling penting wajib untuk diamalkan oleh anak-anak sekalian. Jika memang ada pertanyaan dari anak-anak sekalian, silahkan ditulis di kolom komentar.
Sekian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi pada Bu Lina atas materi yang disampaikan. Salah khilaf kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.